Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada, baik itu di dunia atau maupun di dunia gaib ya. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja. Karena kalau kalian gak baik-baik saja, kalian gak akan bisa nonton video-video dari gue ya. Video yang gak bermanfaat. Tapi kalau ini bermanfaat. Janji gak, ini bakal bermanfaat. Oke, kita lanjutin video yang sebelumnya ya. Kita sebelumnya kan kita ngubek-ngubek Itali tuh. Setelah ke Itali kita jajal menjelajah ke negara Jerman untuk mengulas histori motor gokil ini nih. Gue semangat banget nih ngebahas motor gokil yang satu ini ya. Selain terkenal karena tanah kelahiran penguasa F1 di era 2000-an, kemudian rumah dari penguasa industri roda 4 sekaligus tanah kelahiran orang yang hampir menguasai Eropa di era Perang Dunia Kedua silam. Tahukah kalian, jika dahulu Jerman juga terkenal penghasil brand-brand motor ternama. Contohnya ada DKW, Zunda, Satz, bukan Minerva ya, Munz, hingga Hildebrand Underwoman yang memegang predikat motor produksi pertama kali di dunia. Yap, motor itu diproduksi di Jerman. Tapi kali ini kita tidak untuk membahas motor-motor itu ya, dan juga bukan pabrikan motor yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, yang kita ulas kali ini adalah NSU. Semangat banget nih gue ngebahas ini. Oke, bentar, biar gue napas dulu. Tadi kita sampai mana? Oh ya, NSU ya, kita mau bahas NSU. Oke. Saya nggak mau menyebutkan kepanjangannya ya, karena lidah saya lidah asli orang Indonesia yang susah banget nyebutin kepanjangan NSU. Nanti saya tulis saja kepanjangannya di deskripsi. Saya yakin banyak dari bro and sis yang belum tahu soal pabrikan yang satu ini. Faktanya, NSU adalah salah satu brand motor yang paling terkenal di Jerman. Bahkan NSU pernah menjual 350.000 unit sepeda motor pada tahun 1956. Wow, fantastik. Di era tahun segitu bro, bisa menjual begitu banyak motor. 350.000 tahun 1956, lebih besar dari penjualan Suzuki dan Kawasaki jika digabungin tuh di Indonesia. Tahu nggak kalian, apa sih yang bikin NSU begitu terkenal dan begitu diminati? Sampai 3.500 unit sepeda motor bisa terjual tuh. Yang pertama, seperti tetangganya yaitu BMW, NSU juga memproduksi motor dan mobil secara bersamaan. Bukan cuma itu, bahkan sepeda mesin rumput juga diproduksi oleh NSU. Selanjutnya, NSU adalah pabrikan yang paling mengagung-agungkan soal speed dan power. Yap, ternyata sudah dari zaman dahulu ya, orang-orang cinta dengan speed dan power. Jadi itu seperti turun-temurun gitu sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Bahkan pada tahun 56 silam, NSU sukses mencatatkan world record sebagai motor tercepat di dunia dengan kecepatan 340 km per jam. Bayangin bro, di tahun segitu
Wow, mereka mampu membuat motor dengan kecepatan segitu, 340 km. Ya mungkin 11-12 dengan motor GP di era modern sekarang ya. Motor yang diciptakan adalah motor NSU Delfin 3 yang dibekalkan dengan mesin 500 cc 4 silinder supercharger. Kalau saat ini yang familiar adalah Kawasaki H2R yang berteknologi supercharger. Cuman itu zaman dulu, bro. Zaman dulu udah bisa buat supercharger. Wow banget nggak nih? Makanya ini nih yang gue seneng nih, gue ngebahas soal NSU. Semangat banget gue. Dia memakai fairing slim cylinder yang nantinya akan jadi acuan motor-motor tercepat di dunia. Bukan cuma itu, yang lebih terkenal lagi dari NSU adalah tempat kerja dari Felix Wankel. Bukan Felix yang itu ya, yang gitar-gitar sambil nyanyi. Ya, gue sendiri kaget karena baru tahu. Kalian tahu nggak Felix Wankel itu yang mana? Kalian pasti sudah pada tahu lah Wankel itu apa. Dan Felix Wankel itu adalah penemu mesin Wankel engine. Ya, sebagian orang juga sekarang ada yang bilang rotary engine, ada yang kenal rotary engine bilangnya. Kalau dulu Wankel engine namanya. Mesin yang sampai sekarang paling dipercaya sebagai solusi dari kekurangan mesin berpiston konvensional. Bukan cuma di motor, bahkan di dunia roda 4 pun mesin ini lebih bengis, lebih menciptakan speed dan power yang wow, luar biasa. Karena NSU adalah pabrikan pertama yang mematenkan hak atas sistem kerja mesin Wankel engine, maka otomatis pabrikan-pabrikan lain yang ingin memakai mesin dengan sistem Wankel ini harus membayar royalti kepada NSU. Sekarang saya tanya ke kalian ya. Kalau misalnya NSU punya brand yang sangat amat terkenal, kenapa NSU bisa bangkrut? Kenapa coba? Ayo. Kalian pasti bingung kan? Sama. Saya juga pasti bingung kalau ditanya seperti itu. Karena saya belum tahu. Oke, kita ulas ya. Jawabannya adalah karena mesin Wankel itu sendiri yang membuat mereka bangkrut. Ya, ironis sekali ya. Mesin yang membuat mereka terbang tinggi menjadi terkenal, dan mesin itu pula yang membuat mereka bangkrut. Sangat amat ironis. Kok bisa bang? Kenapa gitu? Kan gini, kan gitu, kan mesin ini yang ini, kan mesin ini yang gitu. Bla 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 bla. Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Oke. Ini gue jawab. Pada saat era 60-an, mereka mengembangkan mesin Wankel. NSU dihadapkan oleh berbagai masalah teknis saat mengembangkan mesin Wankel itu sendiri. Cuma di motor, bahkan di mobil mereka pun mereka kembangkan mesin Wankel ini. Sedihnya, masalah ini nggak cuma menguras kantong mereka yang terus-terusan mencari solusi untuk masalah mesin Wankel itu, tapi juga mencoreng wajah mereka sendiri, karena mesin Wankel di era itu masih belum sempurna, alias masih gampang rusak.
Iyalah, siapa sih yang mau punya kendaraan, mau punya motor gitu bentar-bentar rusak, gue juga nggak mau. Otomatis market mereka pun turun drastis. Ditambah juga development mesin one call mereka yang menguras banyak biaya, otomatis mereka menjadi terlibat banyak hutang. Sampai akhirnya NSU pun collab dan dibeli oleh Volkswagen Group di tahun 1984. Dan endingnya, kisah amazing NSU dan one call engine-nya yang terkenal justru berakhir karena one call itu sendiri. Sedih banget. Akan tetapi saat ini masih ada kok mobil yang menggunakan mesin one call di era modern ini. Bahkan mobil itu pun punya speed dan power yang dibilang sangat luar biasa. Mobil apa itu? Yap, Mazda RX-8, RX-7, bahkan BMW pun ada, yaitu BMW dengan seri E36 kalau nggak salah. Yap, mesin yang mampu mengeluarkan suara yang merdu dan bengis. Jika kalian tahu mobil apa lagi yang menggunakan mesin one call atau yang disebut mesin rotari ya, coba tulis deh di komentar. Kalau soal mobil saya kurang tahu. Oke, cukup sekian ya pembahasan kita tentang kisah amazingnya NSU. Nantikan kembali pembahasan kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe jika kalian suka dengan video-video dari saya. Hidupkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. And see you.